Oke, kalau begitu kita mulai, Bu Rektor. Silakan Bu Rektor, dibuka Bu Rektor. Suara oke ya, Bu Rektor? Oke, oke. Jelas. Jelas sekali. Ya. Silakan Bu Rektor. Ya, terima kasih banyak Prof. Sebelum dimulai, saya mohon dengan hormat untuk semua imunnya halal kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Azila ila ila qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kita banggakan guru kita Gus Wahid. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia yang akan membahas pada malam ini. Yang kami hormati Habib Kiai dan ulama. Yang kami hormati para profesor, yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, yang kami hormati para akademisi dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu. Kok putus ya? Iya. Mungkin Ada gangguan. ada gangguan karena beliau ini dari Mekah ini, lagi umroh iya, beliau. betul, Kiai, betul. Iya, jadi kemungkinan ya. Jadi Ya. langsung aja kalau gitu ya. Oke. Bu Oke, Rektor di kita. Zamzam Tower ya. Iya, ya ini, Masya Allah. Ya, beliau lagi umroh dan dari Mekah Al-Mukarramah. Oke, Bapak Ibu, saya izin mau sharing dulu ya. Sharing. Ya. Ini mohon Prof. Fatoni monitor suara saya, bisa didengar? Bagus, jelas. Jelas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمة بأعظم منهاج سورع منهاج الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita dengan izin Allah bisa bersilaturahim kembali setiap malam Sabtu, dan malam ini kita bersama-sama ingin bertukar pikiran membahas satu topik tentang Lailatul Qadar. Ya, tentu semuanya sangat kenal dengan Lailatul Qadar ini ya, tetapi kita punya banyak pendekatan ya, banyak marohil ya, banyak juga tingkatan, sama seperti puasa, berbagai tingkatan-tingkatan. Dan saya mencoba untuk mendalami ya pandangan-pandangan ulama
tentang rahasia, hakikat apa sih Lailatul Qadar ini ya. Karena memang agama Islam ini banyak sekali simbol-simbol ya. Ya, yang memerlukan makna, yang memerlukan pendalaman, yang bisa meliputi berbagai spektrum ya, ya. Sehingga siapapun ya bisa memahami dengan berbagai versinya dan tingkatannya. Dan apa yang ingin saya sampaikan ini kita mencoba untuk menyingkap, menguak ya hakikat daripada simbol-simbol yang ada di dalam Al-Qur'an itu ya. Yaitu tentang gambarannya ya, tanda-tanda, alamat, ayat-ayat, apa di balik simbol-simbol itu, apa di balik lambang-lambang itu ya. Dan memang di Al-Qur'an ada statement wa tilkal amthal nadribuha linnas ya. Jadi banyak sekali ya, pelajaran di muka bumi ini ya. Simbol-simbol ya, bisa berupa tanda-tanda alam, bisa berupa kisah, bisa berupa kejadian. Tetapi untuk memahami itu tidak semua orang ya bisa memahami secara utuh ya. Dan semakin kita itu diberi satu ilmu ya oleh Allah, maka wa ma yaqluha illal alimun. Tidak mungkin kita bisa memahami semuanya kecuali memang orang itu oleh Allah diberi pengetahuan. Oleh karena itu kita harus banyak mencoba membaca ulama-ulama besar ya, ulama-ulama yang kelas dunia ya, supaya kita melihat spektrum dari pengertian-pengertian Lailatul Qadar ya, dari yang sifatnya alamat-alamat tanda-tanda yang lahiriah sampai kepada tanda-tanda yang batinnya. Nah, kita mencoba untuk melihat itu ya. Nah, oleh karena itu apa hakikatnya ya Lailatul Qadar itu ya? Ya, sebetulnya ya karena bagaimana kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu adalah satu malam ya yang menentukan ya. Ya, kenapa? Karena di situ ada power, ada kekuatan, ada izzah, ada kemuliaan, ada karomah. Nah, ini apa hakikatnya itu? Nah, karena memang dan bagaimana bisa mencapai itu? Nah, selama ini kita sering ya, mengalami satu pemahaman yang parsial dan dangkal. Ya. Jadi kadang-kadang manusia itu harus melalui proses ya, untuk bisa sampai kepada suatu pemahaman yang utuh. Itu tidak mudah melalui satu proses. Tapi intinya ya, proses itu adalah ibadah. Yaitu dalam rangka untuk apa? Betul-betul mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah. Jangan sampai menyembah kepada yang lain. Nah, itulah hakikat. Jadi semua visi dan misi yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul tidak lain agar manusia itu akhirnya melalui ibadah itu mengenal siapa Allah itu, man huwallah. Nah, itu. Nah, dengan mengenal Allah, maka orang itu nanti akan mendapatkan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Nah, memang persoalannya adalah Allah itu maha gaib ya. Jadi apalagi yang tidak kelihatan, yang kelihatan saja orang itu sering abai, sering lupa. Nah, makanya bagaimana menghubungkan sesuatu yang terbatas manusia dengan yang tidak terbatas? Maka dipilihlah para nabi, para rasul untuk memberitahu, untuk mengabarkan siapa Allah itu. Dan untuk bisa mengenal Allah, maka orang itu diberi jalan. Nah, jalan itu, makanya disebut jalan itu macam-macam. Bisa berupa syariah, bisa berupa sabil, bisa berupa sirat, bisa berupa madhab. Itu semuanya tempat berjalan. Tapi yang paling penting bukan jalannya, tapi tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu supaya mengenal man huwallah. Nah, ini. Nah, hakikat Lailatul Qadar itu sebetulnya adalah satu momennya. Bagaimana manusia itu akhirnya mengenal Allah itu. Sehingga akan mendapatkan suatu ultimate, puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan, puncak kedamaian.
yaitu salam. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun hatta matla'il fajar. Nah, ini. Jadi manusia itu kadang-kadang perlu dipancing dengan sesuatu yang sifatnya motivasi, dikasih ganjaran ya. Tapi sebetulnya manusia itu juga memiliki dimensi yang tak terbatas, yaitu namanya arsyur rahman, yaitu hati itu sendiri yang bisa menampung Allah ya, hadir di dalam hati orang itu. Nah, kenapa selama ini kita tidak bisa? Karena hati kita ini kotor, karena hati kita banyak sekali debu-debu dosa-dosa. Nah, oleh karena itu di dalam bulan Ramadan itu adalah proses bulan al-mutahhir, pencucian ya. Nah, ini sehingga hakikat daripada alam semesta ini supaya kita mengenal di ta'lamu. Nah, ini mengetahui kebesaran Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an ayat yang terkait dengan Ramadan itu litukmilul iddah wal tukabbirullah, agar kita betul-betul mengenal dan membesarkan Tuhan dan menyadari betapa manusia itu sangat-sangat terbatas. Nah, ini yang paling penting. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Meliputi semuanya. Nah, ini hakikat. Makanya di dalam surat Lailatul Qadar itu tidak pada orang awam hanya berhenti kepada amr, yaitu perintah ya. Jadi kita sholat, kita haji itu perintah itu ya. Jadi syariat. Tapi orang yang sudah menghayati dan sudah melaksanakan perintah itu, maka dia butuh ketemu dengan siapa yang memerintah itu. Nah, itu. Jadi sudah tidak lagi memikirkan soal perintahnya, tapi yang dia pikirkan siapa yang memerintah itu. Amr dan amir. Ya, amir. Siapa yang memerintahkan itu Allah. Nah, disitulah dalam Lailatul Qadar itu, turunnya Al-Quran itu sebetulnya adalah ayat-ayatullah. Tanda-tanda Allah. Nah, kita jangan hanya berhenti kepada ayatnya, tapi juga berlanjut kepada Allah-nya. Nah, makanya nuzulul Quran itu akan nuzul kepada hati kita. Makanya dalam sebuah hadis qudsi hanya manusia yang mampu ya menampung menyambut kehadiran Allah dalam hatinya. Ya, tentu yang namanya layyin wal wadi', yaitu yang bersih dan lembut. Nah, ini hakikatnya, yaitu karena Lailatul Qadar itu bisa berarti tidak hanya malam, tapi itu adalah kegelapan. Kegelapan yang artinya adalah kebodohan ya. Nah, setelah itu berganti dengan nur, anwar, yaitu cahaya, berbagai cahaya, nurun ala nurin. Cahaya, diberi pengertian. Karena manusia itu bertingkat-tingkat ya, untuk mencapai kepada kebenaran ya. Mata kita punya keterbatasan, ilmu kita kepada keterbatasan. Maka Allah memberikan yang beyond, abral hudud, menembus batas itu. Yaitu apa? Yaitu Allah itu sendiri. Nah, ini yang kemudian dicari oleh ulama-ulama, dicari orang yang ahli ibadah, yang dia tidak puas ya kalau hanya mendapatkan dunia. Makanya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ya mengatakan ya yang dicari orang-orang yang sudah tingkatan tinggi bukan lagi dunia, bukan lagi balasan, tapi Allah itu sendiri. Anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini mahabbat wa ma'rifatat. Nah, itu. Kalau kita hanya minta yang lain, nah itu terbatas. Nah, kadang-kadang umat manusia, ya, khususnya manusia yang hanya punya potensi untuk selalu kalkulasi, maka oleh Allah turuti. Ya. Pada saat malaikat Jibril bercerita kepada Muhammad ya, tentang bagaimana ibadah nabi-nabi yang dulu, ya, Nabi Nuh, ya, itu yang umurnya ratusan tahun. Sementara Nabi Muhammad umatnya hanya antara 60 dan 70 tahun. Alangkah pendeknya. Nah, kita sering berhitung dengan kuantitas. Maka
Muhammad diberi satu dimensi, bukan lagi kuantitas, tapi kualitas. Jadi kualitas, karena apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah satu kualitas. Sehingga walaupun dia itu singkat, umurnya Muhammad hanya 63, tapi melebihi dari nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena dia membawa sesuatu yang yang sangat berkualitas, yaitu ma'rifatullah, mengenal Tuhan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, makanya Rasulullah dilupakan pada saat hakikatnya apa? Bagaimana ketemu dengan Lailatul Qadar itu? Apakah memang ada tanda-tanda yang alamatul zahir, ya. Tanda-tanda lahir, misalnya saat itu cuaca sedang sangat tenang, ya. Masya Allah, hening begitu, ya. Nah, Masya Allah, itu zawahir, itu adalah tanda-tanda batin. Tapi hakikatnya apa? Karena kalau malam di sini, mungkin di Amerika ya siang, ya. Jadi berarti tidak bareng. Masya Allah itu. Nah, itu bisa nggak ada masalah itu. Tapi yang penting sebetulnya kebutuhan manusia itu adalah qadar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu satu izzah, satu ketuhanan. Innal ayabtaguna indahumul izzah. Semua orang itu mencari power. Semua orang itu mencari kehebatan, kemuliaan. Nah, tapi orang lupa dari mana sumber kekuatan itu. Nah, disitulah Islam mengajarkan innal quwwah, innal izzah lillahi jami'ah. Milik Allah sepenuhnya. Nah, tetapi sayangnya manusia itu abai, lupa itu. Makanya ini perlu dikasih instrumen, satu cara, ya, bagaimana orang itu kemudian memanfaatkan dimensi yang selama ini dilupakan oleh manusia itu, yaitu kolbun. Nah, tetapi kolbun ini menjadi tidak berfungsi karena apa? Belum difungsikan. Karena terlalu banyak debu-debu, kotoran-kotoran. Nah, oleh karena itu dengan cara, yaitu dua cara, yaitu berpikir dan berzikir. Nah, untuk bisa sampai kepada kesadaran yang totalitas bahwa Allah itu memang maha menciptakan langit dan bumi dengan segala macam-macamnya itu. Nah, itu supaya ini ya, manusia itu diberi seperangkat alat untuk bisa mengenal Tuhan melalui cara-cara yang lahiriah maupun yang dengan cara-cara batiniah. Nah, itu. Jadi itu harus saling melengkapi. Nah, sementara banyak pembahasan itu yang hanya lahiriah saja. Oh, tanda-tandanya nanti kalau paginya muncul matahari, ya, sinarnya agak putih, ya, terus angin sepoi-sepoi. Nah, itu sangat lahiriah, itu nisbi. Tapi dari segi batin itu sebetulnya apa? Bagaimana manusia itu punya kesadaran betul-betul yang total tentang eksistensi Allah. Ya. Jadi Allah itu ada. Jadi terasa sekali. Gitu. Allah itu terasa sekali ada. Nah, Masya Allah. Nah, dengan zikir. Masya Allah. Sehingga dia tidak lagi berpisah. Tidak mau berpisah. Memandang apapun. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Memandang apa saja. Dia selalu menghubungkan dengan Allah. Masya Allah. Nah, tentu ulama, nah di sini Lailatul Qadar itu, ya, kita apa? Pengertian Lailatul Qadar yang jelas di sini pengertiannya Lailatul Qadar yang jelas lebih baik dari 1000 bulan. Jadi itu minimal sama dengan 1000 bulan, tapi sebetulnya berapapun, walaupun dikasih 1 juta bulan itu, tetap dia ada batasannya. Nah, ini. Jadi mingkul amrin. Nah, ini jadi urusan manusia itu harus orang awam hanya berhenti kepada perintah saja, bukan siapa yang memerintahkan. Nah, makanya para salikin, orang yang mencari kebenaran, mencari Tuhan, maka dia mencoba untuk memfungsikan tidak hanya pikirannya, tapi hati, qalbun munib, hati yang bersih, qalbun layyinun, dan wadi'un, yaitu hati yang sangat lembut. Nah, oleh karena itu disitulah Rasulullah melakukan kontemplasi, melakukan satu muhasabah. Jadi pada saat malam itu yang hening, ya, Rasulullah
itu beribadah, sujud, tapi betul-betul fokus. Ya. Karena kadang-kadang kita ini sulit untuk fokus. Ya. Fokus. Jadi karena banyak sekali distraction, banyak sekali yang hal-hal yang membuat mata kita, pikiran kita itu bergeser dari Allah. Makanya harus ada waktu khusus. Ya. Supaya betul-betul nanti sampai kepada satu keadaan di mana manusia itu akhirnya mengalami sesuatu. Batinnya itu langsung connect dengan Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah tangisan. Ya. Bukan karena sedih, tapi gambaran kebahagiaan yang dahsyat. Ya. Yang luar biasa. Dengan mengenal Tuhan, hakikat Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran yang tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tapi turun kepada kita, ke hati kita. Nah, turun kepada hati kita, nuzul kepada hati kita. Karena Al-Quran itu adalah ayat-ayat Tuhan. Maka ayat-ayat Qur'aniyah, ada ayat-ayat kauniyah. Nah, tapi yang paling penting, tidak hanya ayatnya, tapi adalah Allah itu sendiri. Nah, itu. Nah, makanya Lailatul Qadar. Nah, ini yang menjadi renungan para ulama. Kenapa kok yang harus dibaca itu adalah afu. Jadi Asmaul Husna afu. Jadi ternyata afu itu menurut ulama itu adalah memiliki 3 makna. Pertama, afu itu adalah masah, yaitu hapus semua, kotoran itu bersih. Jadi kalau kita betul-betul memaafkan dan meminta maaf kepada Allah dan kepada sesama, maka akan hapus. Yang kedua, afun itu kata ulama memiliki makna ridho, puas. Karena apa? Karena dia merasakan kehadiran Allah, keberadaan Allah. Dengan kehadiran Allah itu, maka hati kita itu menjadi nikmat. Sudah, yang lain sudah tidak ada pengaruh sama sekali. Sakit, sehat, nggak pengaruh. Ya. Punya uang, tidak punya uang, sama saja. Yang penting sudah semuanya dari Allah. Dari Allah dan akan bersama Allah. Jadi tidak ada afal yakfi birabbik. Apa kamu masih butuh yang lain? Apakah ada yang lebih hebat dari Allah kalau Allah sudah bersama kita? Sudah tidak perlu, sudah tidak butuh lagi. Nah, ini tingkatan. Dan yang ketiga adalah al-ata, afun itu. Kita itu selalu mendapatkan karunia. Jadi dikasih sakit itu adalah karunia. Dikasih gagal itu karunia. Jadi karena itu semuanya sudah tidak lagi berpikir soal apa yang terjadi, tapi siapa yang membuat itu terjadi, yaitu Allah. Nah, ini alasan kenapa pada saat Siti Aisyah mengatakan, bagaimana ya Rasulullah kalau aku merasakan ada Lailatul Qadar, itu apa yang harus dibaca? Nah, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini para ulama harus mengukur. Gimana mengukurnya ini? Lailatul Qadar itu, yaitu pada saat kita betul-betul ada getaran. Kita merasa memandang orang lain, kita maafkan. Begitu juga kita memohon ridho Allah dan juga sesama, yaitu bagaimana kita itu dimaafkan. Nah, ini tingkatan yang tinggi. Jadi ini semuanya menjadi barometer kita. Sudahkah kita mampu untuk menyadari kelemahan kita, kesalahan kita, sehingga kita minta maaf kepada orang. Betul juga bagaimana kita menumbuhkan rasa empati kepada setiap orang, sehingga kita itu selalu memaafkan orang lain. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi ganjalan. Karena itulah yang menjadi penyebab kita tidak mampu didatangi oleh Allah. Tidak, ya. Ibarat kalau kata ulama, ibarat lapangan terbang, ya. Jadi pesawat itu tidak mungkin mendarat di setiap tempat. Jadi memerlukan harus disiapkan. Gitu. Jadi kalau lapangan terbangnya itu kecil atau pendek, ya paling hanya didarat oleh Lailatul Qadar yang kecil gitu, ya, tidak besar. Nah, makanya kalau kita betul-betul ingin meluaskan lapangan terbang itu, ya, maka kita harus hati kuncinya, yaitu qalbun layyinun wal wadi, yaitu hati yang lembut, ya, yang bersih, yang suci, sehingga mampu
apa itu uh, menerima kehadiran Allah. Nah, tentu secara syar'i untuk orang-orang umum ya kita tidak bisa hanya berbicara pada tataran-tataran yang langit, tapi juga diberi tanda-tanda apa itu alamatul bawahir, yaitu tanda-tanda yang lahiriah juga gitu. Jadi ini satu kesatuan, misalnya cerah, tenang, damai. Nah ini ya, Masya Allah ini. Nah, itu juga dalam sebuah hadis juga itu ya. Nah ini apa? Tapi hakikatnya itu, makanya ada istilah ya kita itu harus menjadi manusia tidak hanya Ramadaniyah tapi juga Robbaniyah. Itu artinya apa? Tidak hanya berhenti kepada Ramadan, karena Ramadan itu juga syahrullah ya, bulan Tuhan, yang lain juga. Tapi sebetulnya hakikatnya bagaimana kita itu fokus ya, dan merasakan kehadiran Allah, kekuasaan Allah. Sehingga hati kita itu menjadi lapang, menjadi salam, menjadi damai, menjadi nikmat. Nah ini. Nah makanya bagaimana untuk membangun hati. Nah ini ada semacam clue, yaitu apa itu kunci-kunci supaya hati kita bersih, maka kita wal ya'fu wal yasfahu. Kita harus suka memaafkan siapapun, ya. Siapapun, dan juga berlapang dada. Tapi ini mudah dikatakan, tapi tidak mudah diterapkan. Tapi beruntunglah orang yang terus-menerus melatih dirinya untuk selalu meminta maaf dan memberi maaf. Atau dengan kata lain, saling memaafkan. Karena ini tingkatan afu, tingkatan yang sangat tinggi sekali. Wal yasfahu. Nah ini, berlapang dada. Jadi kita tidak benci kepada orang, dan begitu juga kita berusaha untuk menghilangkan kebencian orang lain kepada kita. Nah kalau kita bisa melakukan itu, maka hati kita menjadi layyin, menjadi bersih, menjadi lembut, sehingga mampu menerima apa kehadiran Allah. Nah itulah yang sehingga kehadiran Tuhan itu berwujud dalam bentuk nurun ala nurin, sehingga menghilangkan berbagai kegelapan. Pada saat cahaya itu datang, maka sirnalah kegelapan, kebodohan, kezaliman. Karena hakikatnya apa itu kegelapan itu adalah kezaliman, gelap itu. Dan kenapa kok gelap? Karena bodoh. Kita tidak mendapatkan ilmu, pemahaman siapa diri kita, siapa Allah itu. Nah, pada saat Lailatul Qadar itu Allah hadir, datang sehingga menerangi semuanya yang remang-remang, semuanya yang gelap, semuanya berubah menjadi jelas. Sehingga kita itu bahagia, mengerti. Nah, kalau mengerti itu artinya apa? Understanding is forgiving. Yaitu apa? Ya, memaafkan. Forgiving is accepting. Yaitu memaafkan itu ya menerima apapun. Ridho dia. Dikasih sakit, ya nikmat. Dikasih sehat, ya nikmat. Ya, karena apa? Karena yang dia perhatikan bukan lagi apa yang terjadi, tapi siapa yang membuat itu terjadi. Yaitu Allah, Rabbul Alamin. Rabbul Arbab, Tuhan segala Tuhan. Nah ini, Masya Allah. Nah oleh karena itu dalam hadis qudsi, ya itu ya. Oleh karena itu bagaimana kita dalam bulan Ramadan ini perbanyak meminta dan memberi maaf. Dan kita bersabar. Nah ini memang tidak mudah ini. Memerlukan satu latihan. Karena pada saat nanti hati kita ini bersih, maka dalam sebuah hadis qudsi dikatakan lam yasa'ni sama'i wala ardi wa sa'ani qalbun abdul mu'min. Nah di dalam kitab Abdul Mu'min layyin wadi, yaitu hati seorang mukmin yang sangat lembut, yang sangat bersih, ya, yang sangat betul-betul menerima, ya apa itu kasih sayang, ya, dan lembut kepada siapapun. Nah ini menjadi arsyur rahman, qalbun abdi mukmin itu. Nah oleh karena itu yang sebetulnya para ulama, ya, para tasawuf memberikan tip kepada kita kalau kita ingin mudah bertemu dengan Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar, maka bersihkanlah hati kita. Nah bagaimana caranya? Ya, perbanyak minta maaf dan memberi maaf kepada siapapun. Nah ini, ya. Nah pada saat hati kita itu bersih, maka Allah akan diberi ilmu, nurun ala nurin, yahdillahu li nurihi mayyasha.
Nah, tapi untuk menuju sana butuh proses ya, yaitu banyak berinfak, banyak pengendalian marah, banyak memaafkan manusia ya. Nah, ini Masya Allah itu, dan berlapang dada dengan siapapun, karena pada saat kita memaafkan orang lain, maka Allah akan dimaafkan. Pada saat kita mencintai orang lain, kita akan dicintai oleh orang lain, oleh Allah. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, yaitu Allah itu sendiri, maka hilangkanlah berbagai kotoran-kotoran ya, yang ada di dalam hati kita, berbagai kesombongan, berbagai kedengkian, semuanya itu, maka kemudian nanti akan terbuka semuanya. Nah, ini hakikat Ramadan itu, yaitu rasa, yaitu dalam hati kita itu merasakan kehadiran Allah, sehingga kita tiba-tiba berubah menjadi damai, menjadi optimis, menjadi bergairah ya. Meskipun kita berada dalam situasi yang sulit, meskipun kita berada dalam situasi yang krisis, tapi tidak ada artinya itu, karena krisis itu semuanya limited ya. Terbatas itu. Sakit terbatas, nggak punya uang terbatas, nggak mungkin selamanya kita itu menderita. Tapi pada saat Allah itu hadir, maka kemudian hilanglah semuanya yang tidak enak itu ya. Nah, Masya Allah, oleh Allah diberi ilmu yang tinggi, diberi perasaan yang tinggi, yaitu mengenal Allah itu sendiri, merasakan, sehingga mereka mendapatkan satu ultimate, yaitu puncak kenikmatan, a'dhamu ni'am adh-dhahin wa azbaga ni'amahu zahiratan wa batinan. Allah mencurahkan berbagai kenikmatan lahir dan batin. Nah, inilah pandangan ulama tentang bagaimana melihat Lailatul Qadar itu, bukan dengan mata kepala, tapi sebetulnya dengan mata hati. Karena apa? Orang yang punya hati, ya, kita sering punya hati, tapi tumpul, kita rusak, atau hati kita itu mati, atau hati kita itu sakit. Kenapa? Tidak bisa melihat, merasakan bahwa syahid. Tapi bagi mereka yang hatinya dipelihara, sehat, maka dia peka, merasakan keberadaan Allah, kehadiran Allah, kebesaran Allah. Nah, ini melebihi dari para malaikat, menjadi syahid, menjadi saksi. Nah, tapi ini tidak mudah. Sampai kepada, makanya ada istilah, kalau kita betul-betul mengenal Allah, ya, mengenal diri kita, maka oleh Allah akan dikenalkan semuanya. Kalau kita sudah kenal Allah, semuanya kenal. Nah, kalau sudah kenal, maka yang terjadi adalah cinta, kegairahan. Masya Allah. Makanya, man arfa nafsahu, arfa rabbahu. Wa man arfa rabbahu, arfa kullu syai'. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita, hakikat diri ini yang tidak mudah. Nah, oleh karena itu, diri ini yang harus dilakukan taghyir, reformasi, supaya kita kenal diri kita ini, supaya itu dengan mengenal apa? Mengenal Allah, dengan mengenal janji Allah menangkan sanurihim ayatina fil afaq, dan akan Allah tampakkan nanti, kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan tampakkan dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dengan berbagai pemahaman itu. Wa fi anfusihim, yaitu juga dalam diri kita, sehingga kita hatta yataban annahul haq, sehingga kita nyata betul Allah itu ada, Allah itu maha. Jadi termanifestasi dalam diri kita, Allah itu termanifestasi dalam makhluk-makhluknya, ciptaan alam semesta, sehingga yang terjadi adalah keindahan, walaupun dia itu dalam keadaan krisis tidak terasa lagi, itu karena kehadiran Allah itu. Masya Allah. Nah, inilah kajian-kajian ulama-ulama ya, itu bagaimana hakikat Lailatul Qadar itu dalam pendekatan ruh dan nur, cahaya ruh ini. Jadi tetapi manusia itu adalah kedua-duanya, itu zahiran wa batinan. Tetapi tentu kalau ulama-ulama lebih menekankan kepada aspek batinnya. Nah, oleh karena itu tentu kita mohon kepada Allah agar kita itu diberi karunia, rezeki Lailatul Qadar itu, pemahaman dan bagaimana memanfaatkannya dengan menghidupkannya. Karena tanpa bantuan Allah
kita tidak mungkin bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Pemahaman dan maupun juga pengamalannya. Nah itu. Nah oleh itu sementara kita stop dulu ya. Nah mudah-mudahan Prof Komar itu kebetulan ini alhamdulillah beliau ada ini. Masya Allah. Ini karena beliau ini banyak sekali acaranya itu. Jadi alhamdulillah memang ini nanti mudah-mudahan nanti yang lain bisa memperkaya. Nanti saya juga melihat Kiai Muhaimin juga ya. Masya Allah ini. Oleh itu ini karena Prof Komarudin sudah bergabung, saya langsung mohon kepada Prof Komarudin untuk melanjutkan, ya, memperdalam dan memperkaya dari berbagai angle tentang hakikat Lailatul Qadar itu. Yang saya melihat di situ hakikatnya adalah ya bagaimana kita mencapai satu salamun, yaitu ultimate condition, yaitu kita damai, dan damai dengan diri kita, damai dengan orang lain, dan ini adalah ultimate joy, puncak kenikmatan yang tertinggi. Silakan Prof Komar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah ma'badu. Gus Wahid dan kawan-kawan semuanya, terima kasih. Saya ingin sharing ya, memenuhi undangan Gus Wahid ini. Pertama, kata ahli tafsir, memahami ayat Al-Quran itu berlapis-lapis, layaknya kita ngupas bawang. Jadi ketika lapis dibuka masih ada lapisan lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Begitulah Al-Quran itu berlapis-lapis sehingga tidak ada kitab di muka bumi ini yang telah mendorong munculnya sekian banyak kitab tafsir atas tafsir atas tafsir sebanyak Al-Quran. Gitu. Dan didukung oleh hadis dan pendapat ulama. Makanya umat Islam itu mendapat warisan yang namanya textual culture. Ya. Warisan teks, tradisi teks itu paling kaya adalah umat Islam. Kitab-kitab yang lain itu tidak melahirkan teks sebanyak umat Islam. Dan kedua, sejarah kekuasaan Islam. Sejarah kekuasaan bisa pasang surut, ya. Tapi kalau intelektualitas Islam itu tidak pernah padam. Dan sampai hari ini terus saja. Satu. Nah, yang kedua, saya akan melihat Lailatul Qadar, satu peristiwa malam hening yang sangat dahsyat pengaruhnya, yang dalam bahasa Inggris mungkin ada buku, yaitu judulnya Tipping Point. Tipping Point. Satu peristiwa sesaat, namun pengaruhnya sangat dahsyat. Kalau Al-Quran mengatakan khairun min alfi syahr. Alfi syahr itu berapa tahun ya, Gus? 80 tahunan kali ya? 1000 bulan itu berapa ya? 83 tahun, Prof. Nah, artinya peristiwa sesaat yang dampaknya bisa seumur hidup, kan? Kalau peristiwanya itu umur 20 tahun, berarti kan 100 tahun itu, seumur hidup itu. Jadi peristiwa sesaat. Ada tidak seperti itu? Banyak. Pertama, ada berapa orang cerita ya. Di dunia tasawuf itu pernah ada orang datang pada seorang guru. Seorang guru, kemudian dia itu kurang percaya pada hari akhir. Terus oleh gurunya diusap dengan air itu, ya kamu tunggu sini dulu karena ingin dialog, tunggu sini dulu biar nggak ngantuk gitu, diusap, kira-kira seperti itulah, persisnya gimana tapi kira-kira diusap ya. Udah. Setelah berapa lama kemudian bangun, diterima oleh gurunya. Apa yang terjadi? Dalam waktu yang tidak lama itu, dia rasanya jalan jauh sendiri di padang pasir yang
sengsara, panas sekali, letih sekali, haus sekali. Itu dia cerita. Padahal ketika ditunjukkan jarum jam, itu belum sampai 1 jam. Itu hanya hitungan menit. Tapi dia masuk dimensi lain yang rasanya dia menjalani itu lama sekali. Bagaimana jalan terlunta-lunta di padang pasir yang haus, letih sekali. Padahal itu hanya sementara. Satu. Ada seorang teman. Dia haji atau umroh ya. Kemudian ya rezeki ya, doanya dikabulkan masuk ke dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah itu dia nggak tahu, itu seperti setengah tidur setelah melek terduduk di ujung dalam Ka'bah. Dan di situ dia dilihat langit terbuka, rahasia langit. Waktunya mungkin 45 menit. Kurang lebih itu, 45 menit. Apa yang terjadi? Keluar dari situ seperti dibukakan ilmu, sehingga dia bisa menjelaskan kandungan Al-Quran tuh hafal dengan surat dan ayatnya. Padahal orang itu baca Qurannya pun nggak benar tajwidnya. Gitu. Karena orang itu pendidikannya bukan agama. Tapi dia semua pertanyaan dijawab dengan surat sekian, ayat sekian. Surat sekian, ayat sekian. Padahal itu hanya 45 menit, yang lain itu belajar puluh-puluh tahun itu belum bisa mencapai seperti itu. Nah, itu yang saya katakan the tipping point. Satu peristiwa sesaat, tapi sangat besar pengaruhnya. Hatinya dibuka, pikirannya dibuka, sehingga rahasia langit itu dibuka. Dia bisa bercerita, bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang beda sekali dibanding tafsiran para ulama. Kalau dia ditanya, saya tidak tahu, tapi ini yang saya ketahui ya ini. Gitu. Anda nggak harus nerima, gitu, tapi ini. Dan itu aneh sekali. Nah, ini satu. Kemudian ada lagi, kalau di pesantren itu kan gini ya, ada namanya ilmu laduni ya. Orang diharap ya, ilmu laduni itu ilmu yang spontan itu. Sekarang ini ada ilmu laduni dengan AI. Jadi ini bahaya juga. AI ini nanti ada revolusi, pengajarannya harus dirubah guru dan kurikulum. Karena dengan AI ini nanti ketika disambungkan ke saraf, itu lebih pintar dibanding dosen dan guru loh itu. Jadi otoritas kiai itu beralih pada AI, pada teknologi gitu. Ya ini temuan sains, tapi yang tipping point yang spiritual tadi adalah peristiwa semalam sebentar tapi mengubah dan terbuka rahasia langit. Dan ini juga terjadi di kalangan para ulama-ulama. Biasanya memang itu diceritakan karena dulu belum punya tradisi tulis menulis dan orang itu rendah hati, tidak mau cerita. Jadi kalau orang yang beneran itu nggak akan cerita-cerita. Tapi kalau orang yang cerita-cerita itu diragukan kebenarannya. Kecuali ditanya, didesak sekali. Saya ketemu beberapa orang-orang yang kaget itu. Yang dia dibukakan gitu rahasia. Nah, artinya apa? Ada orang yang masuk pada dimensi waktu yang bukan dimensi kita. Dimensi kita ini yang namanya sebulan itu kan 30 hari. Setahun kurang lebih 360 hari. Itu kan waktu empiris. Tapi waktu yang metafisis itu bisa cepat sekali. Perjalanan umur yang 80 tahun itu bisa dibuka dijalani hanya waktu sekilas. Nah, mungkin sekali, ya, ini dugaan saya ya, Rasulullah itu ketika Mi'raj, itu kan waktu itu beliau dalam suasana yang sedih sebagai manusia, istrinya meninggal, pamannya, pelindungnya meninggal, sementara musuhnya yang anti Nabi Muhammad itu semakin ganas. Sebagai manusia, Nabi itu sedih sekali. Kan direkam dalam Al-Quran kan. Jadi pernah Nabi Muhammad itu sedih sekali.
apakah apa yang saya terima ini benar enggak ya? Kalau memang benar kebenaran, tapi mengapa kok berat sekali ya, gitu kan? Rasanya, aduh nggak kuat saya. Terus turunkan wadduha walaili idza saja ma wadda'aka. Kamu jangan putus asa. Mawadda rumaqala walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu yang kami janjikan itu jauh lebih indah dibanding dunia yang kamu lihat yang orang kejar-kejar itu tidak. Walau saufa yu'tika rabbuka fatadhu, dan Allah tapi ridhoi engkau. Kamu nggak usah merasa sedih ditinggal. Allah itu bersama meridhoi. Terus ditanya, walau gimana terusnya itu Gus Wahid? Dulu wawajataka dolang fahada. Bukankah Tuhan tuh dulu ketemu kamu masih dolan gelap? Jadi Muhammad yang al-amin itu pun itu masih dianggap dolan karena hatinya belum dibuka. Padahal akhlaknya udah baik, al-amin. Gitu. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan engkau miskin kan? Dan Allah yang membantu membuat engkau kaya, tercukupi. Wa wajadaka ailan fa'agna. Terus ayatnya gimana? Fa'amal yatima fala taghar. Fa'amal yatim, maka engkau jangan ninggalkan yatim piatu, jangan kamu hardik, sayangilah mereka. Fa'amal yatim fala taghar wa amas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang minta-minta, kamu jangan berpaling gitu. Jadi Nabi itu pernah putus asa, sebagai manusia. Dia kan bashar. Nah, ketika Mi'raj, wah, ditunjukkan rahasia langit, rahasia akhirat, ketemu dengan para nabi-nabi sebelumnya. Maka ketika pulang itu, wah, berubah, tegar sikapnya, mantap, semakin mantap. Jadi Nabi pun juga diuji. Nabi itu mantap sekali dan tenang. Tidak ada satu derita yang pernah dialami manusia yang lebih hebat dibanding Nabi Muhammad. Dari kecil yatim piatu, ketika mulai dakwah dimusuhi, bahkan mau dibunuh, teman setianya, anak buahnya disiksa. Apa sih kurang menderita, apa sih ketika dirinya mau dibunuh, disembahkan, bahkan kawan kita menderita karena kita. Jadi kalau ada orang menderita karena diri kita, itu berat sekali mental kita. Sampai dia kemudian beliau pindah ke Madinah. Jadi Nabi pun tidak, wah hadapi demi Allah, gitu. Hadapi kayak bentur tembok, tidak. Nabi pun juga ada dakwah masa khauf jahar, kemudian sampai ke Madinah. Jadi nggak asal nekat, pakai kalkulasi, pakai perhitungan ke Madinah, musyawarah. Nabi itu musyawarah. Dan satu saat setelah menang kuat, kemudian ke Makkah, Fathu Makkah, menang luar biasa, tidak ada. Jadi pendulu Muhammad itu ya, dari orang yang hidupnya paling menderita sampai berjaya, tapi apa? Pribadinya tenang sekali. Karena Nabi udah diliatin itu, kampung akhirat itu diliatin ya. Sehingga berbagai gejolak di dunia itu hadapi dengan tenang. Bahkan di puncak kemenangan. Nah ini doktrin revolusi itu Al-Quran memberikan pelajaran yang luar biasa. Idza ja'a nasrullah, ketika datang kemenangan dari Allah, wal fathu wa ra'aitan nas yadkhulun, wa menang jayang gilang gemilang, dan orang pun berbondong-bondong kalau perlu bersujud di hadapanmu, gitu, berbondong-bondong. Tapi Allah mengatakan ya fasabih, gitu. Jadi di puncak kemenangan itu suruh bertasbih, ya Allah Engkau Maha Suci, sucikanlah pikiranku, hatiku, jangan sampai aku merasa visi. Wah, kalau nggak ada aku nggak akan jadi semuanya ini. Wah, sombong kan orang lah puasa, sujud syukur, pesta. Nabi tidak mengajarkan itu kemenangan itu kemudian dimeriahkan. Puncak kemenangan itu fasabih, bertasbih, bihamdi rabbika, ya Allah Engkau Maha terpuji, Allah bukan aku. Jadi segalanya kembalikan pada Allah. Yang hebat Allah, yang maha terpuji Allah. Jadi dirinya itu tunduk.
Wastaghfir, minta ampunlah, bukan merasa paling benar. Siapa tahu ada kesalahan dalam perjuanganku itu. Innahu kana tawwaba, kepadanya engkau itu kembali. Jadi di puncak kemenangan itu, baca tasbih, baca tahmid, kemudian istighfar, dan kemudian tobat. Itu puncak kemenangan. Kalau ini dipelajari oleh para penguasa, mestinya lain perilakunya itu. Nah, kembali kepada rahasia Lailatul Qadar. Jadi, bagaimana kita itu bisa meraih pencerahan? Ya, kalau orang yang hebat mungkin sekali langsung talk chair seumur hidup ya. Tapi Nabi lewat Islam kan diajarkan tiap bulan Ramadan paling tidak. Dan tiap orang mungkin beda-beda temuannya. Saya kadang ngiri loh, ada orang-orang Barat yang masuk Islam tuh, converted to Islam itu, dia itu membaca Quran, tiba-tiba layaknya Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab itu mungkin termasuk kategori Lailatul Qadar ketika mendengarkan Fatimah baca Quran. Yang dia tadi ini dia bunuh, dia ganas sekali kan. Tapi dengar Fatimah baca Quran itu, hatinya, kesombongannya itu rontok gitu, langsung kemudian dia nyatakan masuk Islam. Nah, mungkin itu tipping point masuk kategori Lailatul Qadar. Satu peristiwa yang agung, yang menentukan, yang merubah jalur hidupnya. Ada peristiwa-peristiwa seperti itu yang merubah. Gitu. Nah, kita lewat puasa. Puasa itu kan Ramadan, itu artinya kan bencana yang panas sekali. Ramadan itu panas sekali, sehingga apapun bisa terbakar. Kalau emas itu masukkan ke situ, itu karat-karatnya, batunya yang tadinya campur aduk dengan emas itu ngelotok gitu, rontok, sehingga tinggal emasnya yang asli itu Ramadan itu Ramadan gitu. Artinya apa? Ini dikaitkan dengan orang yang berpuasa itu kalau sungguh-sungguh, maka insya Allah kemudian dia akan mendapatkan penjernihan, penyucian, pemurnian hatinya. Jadi bulannya suci, tapi yang suci itu hatinya. Gitu. Kalau hatinya nggak suci ya sama saja bulan apapun juga. Secara fikih ya suci diampuni. Tapi kalau bisa mendapatkan tadi suci Ramadan, sehingga kemudian lewat puasa itu tatakun itu artinya orang yang waspada, al-wiqayah. Jadi orang yang mutak itu orang waspada, yang hati-hati sehingga martabatnya itu jangan sampai jatuh. Ya, tatakun itu orang menjaga martabat dirinya sehingga tidak jatuh. Dan diri manusia itu ada 3, ada aspek jasmani, aspek nafsani, aspek rohani. Hidup ini tiap hari kita lebih banyak dikuasai oleh orientasi jasmani, nafsani, nafsu dan fisik. Nah, lewat puasa ini kita menghidupkan supaya kekuatan rohani, spiritual power ini yang memimpin diri kita. Dan hidup itu mestinya memimpin spiritual power. Jadi Lailatul Qadar itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan kembali bahwa rohani kita